Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Mo, di seri video tentang Lean Canvas. Video ini adalah video ketiga yang akan membahas bagian kedua dari proses menemukan ide. Di video pertama, kita sudah coba menemukan ide bisnis menggunakan pemetaan 4 peluang ini. Kita sudah berhasil yang pertama, yaitu potensi yang saya miliki dari apa yang saya kerjakan sehari-hari, yang insya Allah juga Anda juga memiliki. Anda melakukan sesuatu yang berulang-ulang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dalam rentang yang lama, yang itu menumbuhkan sebuah kompetensi yang khas bagi Anda. Ada 3 yang coba saya petakan. Kemudian yang kedua adalah peluang. Ini terkait dengan apa yang muncul di sekitar kita yang itu bisa jadi sebuah peluang. Dalam kasus ini adalah ketika berhadapan dengan COVID-19 yang mempercepat proses orang mengenal atau menggunakan fasilitas online. 3 hal yang sudah diidentifikasikan sebagai peluang yang mungkin saya manfaatkan terkait dengan segmen orang yang memanfaatkan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita akan lanjut ke yang bagian ketiga dan bagian keempat, ya, itu problem dengan solusi. Nah, problem adalah apa yang dihadapi oleh segmen ketika dia memanfaatkan tren. Jadi dibatasi saja. Problem adalah apa yang masalah yang dihadapi oleh segmen ketika dia mencoba untuk memanfaatkan peluang. Dalam hal ini adalah online. Yang saya bayangkan dari segmen saya adalah pertama, karena ini pemula, belum tahu mau jualan apa di internet. Jadi tidak setiap kita bisa segera menerjemahkan dari yang kita baca sehari-hari, dari Facebook, dari Instagram. Kita tahu begitu banyak orang yang menawarkan banyak hal, tapi tidak setiap kita itu kemudian dengan cepat bisa mendapatkan ide, grabs the idea. Oke, saya ini, ya. Mayoritas kita masih menganggap sebagai sebuah informasi selingan. Maka problem pertama yang saya identifikasi dari yang akan memanfaatkan peluang internet tadi adalah belum tahu mau jualan apa di internet. Berikutnya adalah, ya, setelah belum tahu mau apa, bisa punya ide tapi belum biasa berjualan, begitu. Artinya berjualan di internet adalah hal yang muncul yang banyak lazim hari ini karena dorongan kondisi, dan itu membuat orang masih tergagap-gagap. Walaupun sebenarnya penjualan online di dunia sudah sangat baik pertumbuhannya dibanding dengan penjualan offline, begitu. Yang ketiga adalah segmen ini punya HP, bisa mengakses internet, tapi juga kesulitan ketika hendak berjualan. Jadi kita belum tahu jualan apa, kita juga belum biasa berjualan, tapi kita punya alat bantunya. Kita punya handphone, segmen ini punya handphone, punya internet yang bisa mengakses. Punya HP. Yang berikutnya adalah tapi belum mahir membuat video. Ini terkait dengan peluang yang tadi, yaitu tentang online, streaming, dan video. Punya HP, bisa buat video sekali-sekali begitu, buat foto bisa, ngambil foto bisa, tapi belum mahir untuk kemudian dapat jadi alat bantu untuk menjajakan sesuatu. Kemudian punya akses ke internet, ke streaming, ke video, begitu, di IG atau di YouTube, namun belum memiliki channel, ya, sebagai pemula, begitu. Maka tantangan yang berikutnya adalah mereka karena belum terbiasa, mereka belum bisa atau belum mahir membuat konten. Jadi segmen yang saya bayangkan akan jadi segmen saya itu belum tahu jualan apa, belum terbiasa jualan, belum punya channel yang khusus, begitu ya. Kemudian belum punya tempat di sana, apakah di marketplace atau di channelnya, begitu. Kemudian belum bisa atau belum mahir membuat konten. Dan terakhir, ya, belum juga mahir membuat web. Jadi ini adalah tipikal dari pemula. Gitu. Jadi masalah yang menurut saya dihadapi oleh segmen yang akan memanfaatkan peluang yang muncul, yang bisa saya bantu, pertama adalah melakukan penjualan secara online. Kesulitan melakukan penjualan secara online. Kemudian kesulitan memproduksi konten, baik berupa foto atau video, begitu. Yang ketiga,
kesulitan membuat web atau channel. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh segmen yang menurut saya akan memanfaatkan peluang berupa semua yang bergerak ke arah online yang kita bahas di video sebelumnya. Setelah kita menyelesaikan potensi masalah, kita kemudian berlanjut ke solusi. Jadi solusi adalah apa yang bisa kita kemas dari ke potensi kita untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah karena saya sangat baik dalam menyiapkan panduan, saya bisa menyiapkan panduan. Untuk apa? Untuk memilih atau mencari produk misalkan begitu ya. Oke. Kemudian bagaimana menjual online begitu. Kemudian bagaimana membuat foto atau video. Saya tidak harus menjadi orang yang ahli di bidang ini, tapi karena saya bisa menyiapkan panduan, saya bisa nanti ya di bagian lain, di bagian berikutnya kita akan tahu bahwa tidak harus saya menjadi orang ahli di sini. Kita bisa memanfaatkan kolaborasi begitu sifatnya untuk menghasilkan ini semua. Membuat web atau channel sama, saya juga tidak ahli, tapi saya bisa membayangkan cara-cara yang mungkin saya lakukan sehingga ya saya bisa menghasilkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh calon segmen saya untuk memanfaatkan peluang yang ada belakangan ini, yaitu yang berhubungan dengan online. Membuat konten begitu juga, ini juga yang mungkin saya lakukan. Atau yang kedua adalah saya bisa membantu atau memandu orang untuk menyusun ini, menyiapkan panduan. Jadi saya bisa menyiapkan panduan atau saya bisa membantu orang untuk melakukan apa yang akan disiapkan di panduan saya. Atau yang ketiga bahkan saya bisa membuatkan. Jadi solusi itu spesifik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh calon segmen di problem ini. Tidak berarti kemudian saya harus pandai di bidang yang akan dijadikan solusi tersebut. Ya, karena itu solusi yang pertama yang bisa segera muncul adalah menyiapkan panduan. Kebetulan karena itu bagian saya, maka saya bisa menyiapkan panduan, begitu ya. Yang kedua, saya bisa memberikan bimbingan atau panduan. Kemudian yang ketiga, saya bisa membuatkan produk atau jasa yang tadi saya tawarkan sebagai solusi, begitu. Ya, jadi sudah setelah yang pertama menyusun proses, kemudian menuliskan silabus, mengajar, peluang sudah ada. Kita sekarang sudah punya tantangan apa yang dihadapi oleh segmen terkait dengan memanfaatkan peluang ini. Kemudian kita sudah juga mengidentifikasi kira-kira solusi apa yang bisa saya lakukan menggunakan potensi yang saya miliki yang muncul sebagai manfaat dari yang saya lakukan selama periode yang panjang secara rutin begitu. Ini adalah 4. Jadi potensi, ini ada peluang memanfaatkan kondisi hari ini, tantangannya dihadapi oleh mereka yang akan memanfaatkan peluang ini, dan solusi ini bagaimana menghasilkan membantu menyelesaikan tantangan menggunakan potensi yang kita miliki. Maka dari 4 ini, ide bisnis yang mungkin muncul adalah yang pertama, saya membuat video tutorial berbayar. Ya, seperti yang saya lakukan hari ini muncul karena memanfaatkan peluang yang muncul akibat tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan yang ingin belajar secara online. Kemudian saya juga bisa membuat konsultasi online tutorial ya. Jadi membuat tutorial tentang konsultasi begitu, atau saya bisa membuatkan konten yang mungkin saya lakukan. Ya, sampai tahap ini mohon rekan-rekan tidak membatasi diri dari kemampuan yang rekan-rekan hari ini miliki, tapi rekan-rekan cukup satu, tapi kemudian melihat ada peluang di sekitar rekan-rekan yang bisa dikolaborasikan. Nanti kita akan sampai pada titik itu. Atau yang berikutnya adalah saya sekaligus bisa memproduksi. Nah, sudah ada 4 potensi yang bisa saya ambil sebagai ide bisnis. Kemudian sekarang saya tinggal melakukan validasi. Nah, Ramit Sethi itu menyiapkan sebuah metrik sederhana bagaimana kita memilih di antara banyak ide atau peluang yang muncul. Dia menamakan demand metric.
Demand metric itu ada dimulai 4. Yang pertama high end. High end ini adalah sebuah solusi yang untuk segmen yang sangat terbatas. Jadi blue ocean, begitu ibaratnya. Ada sekelompok satu niche yang kecil, tetapi dia punya buying power yang sangat besar dan kita bisa menawarkan. Bila ini dilakukan, kita bisa mengambil margin yang sangat besar dan minim terhadap kompetitor. Yang kedua adalah golden goose. Golden goose adalah sebuah produk atau solusi yang itu banyak ditawarkan oleh vendor lain, tetapi harganya masih sangat baik. Artinya kita masih bisa mendapatkan margin yang cukup, tidak sebaik high end, tetapi masih cukup untuk memberikan kita margin yang besar. Berikutnya adalah mass market. Mass market ini sesuatu yang ya, sifatnya solusinya massal begitu, tapi margin tipis. Di sini bermain dengan quantity. Ya, begitu. Yang terakhir adalah labor of love. Labor of love ini kategori yang itu marginnya tipis banget begitu ya. Butuh jumlah yang sangat besar, tetapi sangat mudah dilakukan begitu. Dari 4 pilihan ini, high end, golden goose, kemudian mass market dan labor of love begitu, menggunakan diagram demand metric-nya Ramisetti, saya memutuskan untuk bermain di mass market. Jadi mass market ini satu produk yang tidak memerlukan banyak investasi, bisa dilakukan dengan segera, menyasar segmen yang berbeda, tidak banyak tidak besar marginnya, tapi masih cukup untuk kemudian menghasilkan sesuatu untuk saya mendapatkan margin. Dan yang saya lakukan adalah saya menawarkan bisnis saya adalah bantuan bagi vlogger pemula membuat video, dan videonya bukan satu tapi seri video 5-10, di mana itu menggunakan pendekatan pengalaman terlibat dalam penyusunan film layar lebar. Jadi ada cerita, ada alur, kemudian masing-masing video itu dari 5-10 tadi itu memiliki semacam panduan atau silabus begitu. Dan ini digunakan untuk segmen yang baru pertama kali baru pertama kali berhubungan dengan pembuatan video. Begitu. Itu rekan-rekan. Jadi dari dua video ini, setelah mengidentifikasi di video pertama tentang potensi dengan peluang, kita sudah temukan masalah dan solusinya, dan ini adalah hasil dari validasi ide. Setelah ini kita akan langsung pada video berikutnya kita akan fokus pada apa itu Lean Canvas dan bagaimana memanfaatkan Lean Canvas untuk mengembangkan ide ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.